Ladies and gentlemen, welcome to my video. I hope you enjoy the result of my video edit. Enjoy the video, and thank you. Selamat datang dalam strategis kita hari ini, memperluas sebuah bangsa dengan lebih dari 280 juta jiwa dan ribuan pulau memerlukan lebih dari sekedar kepemimpinan. Ia membutuhkan struktur yang kokoh dan efisien. Seringkali kita hanya melihat permukaan dari sebuah kebijakan, namun di balik itu ada ribuan komponen yang bekerja dalam harmoni. Hari ini kita akan membedah bagaimana Kabinet Merah Putih mengorkestrasi kekuasaan eksekutif dan bagaimana inovasi pelayanan publik sedang mendefinisikan ulang standar hidup kita menuju Indonesia Emas tahun 2045. Presiden Indonesia menjalankan sistem presidensial, di mana Presiden bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Saat ini, di bawah kepemimpinan Presiden Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kita melihat struktur kabinet yang cukup besar, yang dikenal sebagai Kabinet Merah Putih. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melantik 48 menteri dalam Kabinet Merah Putih. Jumlah kementerian ini jadi sorotan karena lebih banyak dari kabinet sebelumnya. Bertambahnya jumlah pos karena dipecahnya 9 kementerian menjadi 21 kementerian. Salah satu kementerian yang dipecah yaitu Kementerian Hukum dan HAM menjadi 3 kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut dipecahnya beberapa kementerian justru membuat pos dalam kabinet ramping dan fokus. Namun, kekuasaan tidak berjalan searah. Struktur formal kita mengenal pemisahan kekuasaan. Selain eksekutif, ada legislatif melalui MPR, DPR, dan DPD yang merumuskan aturan main bangsa. Di sisi lain, yudikatif melalui Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menjaga agar hukum tidak melenceng dari konstitusi. Dan untuk memastikan setiap rupiah uang negara dipertanggungjawabkan, ada Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga inspektif. Akuntabilitas, inilah yang menjadi kunci utama dari tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Lalu bagaimana rakyat merasakan kehadiran negara? Jawabannya ada pada pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah tanggung jawab negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil warga negara. Kita bisa mengkategorikannya menjadi 3 layanan utama. Yang pertama, layanan administratif. Setiap dokumen hukum yang kita butuhkan, mulai dari EKTP, akta kelahiran, paspor, hingga sertifikat tanah. Nah, yang kedua ada layanan jasa, akses kesehatan di puskesmas dan RSUD, pendidikan yang layak hingga kenyamanan transportasi publik seperti MRT dan LRT. Nah, yang ketiga ada layanan barang, penyediaan kebutuhan vital seperti listrik dari PLN dan air bersih yang mengalir ke rumah-rumah warga. Dulu, birokrasi sering identik dengan antrean panjang dan prosedur yang berbelit. Namun, era pendidikan digital telah tiba. Salah satu inovasi paling nyata adalah Mall Pelayanan Publik. Konsep satu pintu ini mengintegrasikan berbagai layanan instansi pusat, daerah, hingga BUMN dalam satu tempat. Bahkan sekarang kita menuju MPP digital. Bayangkan mengurus izin praktik tenaga medis atau izin usaha melalui sistem OSS RBA hanya dengan beberapa klik di ponsel Anda. Ini bukan hanya soal kecepatan, tapi juga transparansi untuk meminimalisir praktik pungli dan manipulasi. Melalui kebijakan Satu Data Indonesia, pemerintah berusaha agar data antar instansi saling terhubung, sehingga kita tidak perlu lagi membawa tumpukan berkas fisik yang sama berulang kali. Tentu saja, transformasi ini tidak ada jika tanpa tantangan. Kesenjangan infrastruktur internet di daerah terpencil dan literasi digital masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah besar. Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah menerapkan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara atau yang disebut dengan ASN. Artinya, penempatan jabatan kini didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil, bukan karena hubungan personal atau nepotisme.
Tujuannya cuma satu, yaitu menciptakan birokrasi kelas dunia yang profesional dan layak. Struktur pemerintahan yang kokoh dan pelayanan publik yang transparan adalah fondasi bagi kepercayaan rakyat kepada negara. Memahami mekanisme ini adalah langkah awal bagi kita untuk ikut serta dalam pengawasan dan pengembangan. Saya Arni Wardani Jara Sagala dengan NIM 250210157. Mari bersama kawal transformasi tata kelola negeri ini demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian Anda.